Pemirsa, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS jadi sorotan gara-gara pergi umroh saat banjir besar melanda daerahnya. Padahal ia telah menulis surat ketidaksanggupan tangani bencana dan Gubernur Aceh pun menolak permohonan Mirwan untuk pergi umroh. Bupati Aceh Selatan Mirwan MS jadi sorotan publik. Pasalnya, ia pergi menunaikan ibadah umroh di tengah bencana banjir dan longsor di daerah yang dipimpinnya. Sedikitnya 11 kecamatan di Aceh Selatan terdampak bencana. Banyak warga mengungsi dan minim bantuan. Bahkan Mirwan sudah menerbitkan surat ketidaksanggupan menangani bencana di Aceh Selatan pada 27 November 2025. Namun Mirwan malah pergi ke Tanah Suci bersama keluarganya. Usai berita ini viral, Mirwan mengaku berangkat ke Tanah Suci setelah kondisi Aceh Selatan membaik. Mirwan disebut telah meninjau sejumlah lokasi terdampak dan menyalurkan bantuan kepada warga. Mungkin antara ibu dan bapak, mungkin anak yang mau jajan apa, saya ada menitipkan sedikit rezeki saya dari gaji saya. Saya selaku Bupati Aceh Selatan bersama Forkopimda, ada Bapak Kapolres, Pak Dandim 0107, juga dari Pak Kompi Brimob, yang luar biasa telah bekerja keras untuk membantu masyarakat. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf ternyata menolak permohonan Mirwan untuk berangkat umroh. Atas tindakannya, Mirwan pun dicopot dari jabatan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pusat TNI mendistribusikan bantuan logistik untuk warga yang masih terisolasi akibat banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Pendistribusian menggunakan metode airdrop yang dilengkapi dengan parasut. Pesawat angkut C-130J Super Hercules TNI Angkatan Udara nomor registrasi A1340 yang dipiloti Letkol Penerbang Galuh dari Skadron Udara 31 Lanut Halim Perdana Kusuma melaksanakan misi kemanusiaan berupa penerjunan 20 bundel bantuan di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Penerjunan dilakukan di drop zone lapangan Bima, Kecamatan Kuala Simpang. Pendistribusian menggunakan metode airdrop yang dilengkapi dengan parasut. Pesawat memasuki area penerjunan pada ketinggian rendah untuk memastikan 20 bundel jatuh tepat di titik sasaran. Setiap bundel berisi kebutuhan darurat seperti bahan makanan siap konsumsi, perlengkapan tanggap bencana, dan kebutuhan mendesak lainnya. Paket bantuan turun secara stabil dan aman dari ketinggian minimal sehingga menjadi metode efektif untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses kendaraan. Pemirsa, dampak banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara membuat sejumlah daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah terisolir akibat putusnya akses jalan. Korban banjir bandang di Tapanuli Tengah terpaksa berjalan kaki sejauh 20 km untuk mendapatkan bantuan logistik dari Tapanuli Selatan. Imbas banjir bandang, sejumlah daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah terisolir akibat putusnya akses jalan ke tempat tinggal mereka. Warga Tapanuli Tengah harus berjalan kaki sejauh 20 km sembari memikul bantuan bahan pangan untuk kebutuhan mereka. Banjir bandang yang membawa material gelondongan kayu memutus akses jalan dan memporak-porandakan 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Bencana tersebut juga membuat sejumlah daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah terisolir. Ini dari mana tadi bang mikulnya bang? Di sana. Dari Tapsel bang? Iya. Iya. Oh, kenapa bang di tempat kita bang? Hah? Nggak ada bantuan? Nggak ada bantuan bang. Nggak ada bantuan. Ini mau sejauh mana bang mau dibawa ini bang? Sudah bisa sekitar 20 kilo. 20 kilo ini bang? Iya bang. Jadi di tempat abang memang sama sekali nggak ada, belum ada bantuan sama ini? Belum bang. Belum ada bang. Ini mau ke desa mana kita bang? Mau ke desa Parklonas ini bang. Hah? Parklonas. Parklonas. Iya bang. Warga berharap pemerintah dapat segera mendistribusikan bantuan logistik ke Tapanuli Tengah. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut mendistribusikan logistik bantuan kemanusiaan di Sibolga, Sumatera Utara.
Pemirsa, bantuan didistribusikan oleh heli Panther TNI Angkatan Laut yang lepas landas dari KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat, dan bantuan logistik yang diberikan berupa beras, mie instan, dan air mineral. KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat sendiri saat ini baru tiba di dermaga Pelindo Sibolga dengan membawa personel medis dan berbagai peralatan kesehatan. Bahan logistik yang dimuat di KRI ini mencakup bahan makanan, minuman, obat-obatan, pakaian, dan tabung oksigen. Ratusan warga Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi menggeruduk kantor Lurah Bulian dan warga mengamuk karena tidak mendapatkan bantuan pasca banjir. Warga yang didominasi ibu-ibu ini menggeruduk kantor Lurah Bulian, Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Mereka meluapkan emosinya kepada lurah akibat tidak menerima bantuan dari pemerintah. Kemarahan ini dipicu karena mereka terdampak banjir bandang, namun hingga kini tak mendapat bantuan logistik apapun dari kelurahan. Mereka juga meminta penjelasan dari pihak kelurahan yang dinilai kurang terbuka tentang pendataan penerima bantuan bagi korban terdampak banjir. Kalian, lurah, tanggung jawab, Kepling tanggung jawab. Kami warga bencana banjir yang nggak banjir aja dapat. Jadi kami keberatan. Kalau bisa itu jangan kasih semua. Sementara itu, Lurah Bulian mengaku distribusi kupon penerima bantuan dilakukan oleh kepala lingkungan. Ia berjanji akan mengevaluasi hal ini dan menindaklanjuti tuntutan warga. Masalah bantuan kan saya lapor sama kepala lingkungan untuk mengikut datanya. Kita hanya dapat dia sudah dengan apa kita, kemampuan kita. Nah, jadi kalau masalah bantuan dari masyarakat mungkin ya karena mereka untuk sama juga seperti mereka, ya kita hanya berusaha. Iya, nanti saya sampaikan kepada pimpinan, mereka meminta juga supaya seperti yang telah dapat, Pak. Setelah dilakukan mediasi antara warga dan pihak kelurahan, kericuhan bisa mereda. Kelurahan akhirnya mendata ulang warga yang terdampak bencana banjir bandang. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Pemirsa, proses pencarian korban banjir bandang Lembah Padang Panjang, Sumatera Barat terus dilakukan. Tim SAR gabungan kembali sisir aliran sungai Batang Anai dan temukan satu jenazah yang tersangkut di antara batang pohon. Dengan perahu karet dan tali pengaman, tim SAR gabungan menyusuri derasnya aliran sungai Batang Anai. Setiap jengkal sungai di kawasan Megamendung diperiksa dengan seksama. Arus deras dan banyaknya batang kayu yang melintang membuat pencarian berlangsung penuh risiko. Upaya yang dilakukan dari pagi akhirnya menemukan satu jenazah yang tersangkut di aliran sungai. Kendalanya yaitu material longsor itu atau banjir itu terlalu tebal, mungkin bisa jadi korbannya tersangkut dan tertimbun. Jenazah selanjutnya dievakuasi dengan menggunakan seutas tali. Setibanya di daratan, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk proses identifikasi.